Saya Rizky, saya Alan, Saya Zahra. saya Farel. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, yang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota besar yang cukup padat penduduk, perlu diadakan pengaturan kependudukan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, administrasi, dan lain sebagainya. Dalam pengaturan administrasi kependudukan, terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan administrasi kependudukan yang mencangkup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lembaga tersebut ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini terbagi menjadi dinas pusat yang terletak di Jalan Kangguru Raya Nomor 3, Kecamatan Gayamsari, serta tempat perekaman data kependudukan, biasa disingkat TPDK, yang tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Semarang. Adanya TPDK di masing-masing kecamatan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mengingat padatnya penduduk di Kota Semarang, dan keberadaan kantor dinas pusat sebagai lembaga yang membawahi dan koordinator dari masing-masing TPDK tersebut, sekaligus sebagai pelayanan khusus pencatatan administrasi kependudukan yang lebih kompleks. Karena pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak hanya sekadar mencatat apa yang masyarakat laporkan, akan tetapi juga menyesuaikan dengan peraturan atau dasar hukum yang berlaku, yang terkadang hal tersebut saling berlawanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga ahli yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah-masalah administrasi kependudukan yang ada di dalam masyarakat. Framelens Audio Visual. Halo teman-teman, gimana nih videonya tadi? Menarik gak kira-kira? Menarik dong pastinya. Pastinya dong. Seperti yang ada dalam cuplikan video tadi ya, khususnya ya. Perjumpaan kita pada kesempatan ini masih belum selesai nih, Wan. Bener banget tuh Yan, ada beberapa bagian yang bakal kita jelasin lebih lanjut di video berikutnya. Mau tahu nggak nih? Mau tahu banget lah pastinya ya. Tapi mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya. Boleh banget tuh. Oke, langsung saja perkenalan. Perkenalkan teman-teman, saya Rizky Alfian. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani rekan saya, Laurencia Wanda. Diberi kesempatan untuk menemani kalian dalam menyimak video ini sampai selesai. Bener banget tuh. Kira-kira selanjutnya ada apa sih Yan? Jadi selanjutnya kita akan melihat pemaparan dari teman kita nih. Widih, jadi makin penasaran nih. Teman-teman juga pasti pada penasaran kan? Pastinya dong, kita di sini penasaran, apalagi teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi nih ya. Kita simak video berikut ini. Check this out. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan adanya tenaga yang berkompeten dan terampil dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah dengan didirikan program studi bernama D4 Demografi Pencatatan Sipil. Program studi ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan terapan di bidang pencatatan sipil guna memenuhi kebutuhan akan aparatur yang profesional serta mampu bersaing di tingkat internasional. Layaknya program studi lainnya yang berada di bawah naungan pendidikan terapan,
Program studi ini menekankan perkuliahan sebesar 60% pada praktek dan sisanya adalah perkuliahan teori. Program studi ini pun mulai menerima mahasiswa baru sejak tahun 2017. Perkuliahan praktik dilaksanakan selama 3 semester yang dimulai dari semester 3 hingga semester 6 yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Solo Raya dan Semarang Raya. Selain mengacu pada kurikulum prodi dengan notabene 60% praktek, kuliah praktek ini juga merupakan perwujudan dari program baru dari Kemendikbud, yaitu Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, yang diharapkan mahasiswa dapat mengetahui gambaran sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya, dan akan menambah kemampuan mahasiswa untuk mengamati, mengkaji, serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Pada semester 6 ini, kami berkesempatan untuk berkuliah praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret hingga 16 Juni tahun 2022. Nah, itu tadi pemaparan dari teman kita mengenai dasar kuliah praktek kita di semester ini. Oh, bener banget tuh, pembukaannya sangat bagus ya dari teman-teman kita ya. Pastinya dong, setelah kita tahu asal mula kuliah praktek ini dilaksanakan, pasti kalian juga penasaran kan dengan keberjalanan kuliah praktek kita di Dinas Dukcapil Kota Semarang. Bener banget tuh, aku juga penasaran nih Bang, sebenarnya hasil yang udah kita capai selama kurang lebih magang 1 semester di Dinas Penduk Capil Kota Semarang ini kayak gimana? Ya, Mungkin kita berikan gambaran pembahasan kita kepada teman-teman aja nih ya. boleh banget nih. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama itu mengenai bagaimana sistem kuliah praktek yang diterapkan prodi kepada mahasiswa yang ada di dinas. Pembahasan pertama yang tadi ya, dan pembahasan yang kedua itu ada bagaimana realisasi sistem kuliah praktek yang ada di dinas. Nah, untuk poin yang ketiga, adakah kesesuaian antara sistem kuliah praktek yang ditetapkan oleh prodi dengan realitanya di dinas? Untuk poin yang keempat, adakah indikator pencapaian yang ditetapkan oleh prodi mengenai kuliah praktek kepada mahasiswa? Nah, itu tadi 4 poin yang bakal kita jelaskan di video berikutnya. Menarik banget ya pastinya ya. Pasti Tanpa dong. berlama-lama lagi nih ya, mungkin langsung saja kita masuk ke video berikutnya. Check this out. Dalam kuliah praktek ini, prodi tidak menetapkan sistem dan standar perkuliahan yang harus dilaksanakan mahasiswa. Seluruh rangkaian kegiatan kuliah praktek diserahkan sepenuhnya pada Dinas Dukcapil Kota Semarang. Framelands Music. Namun, prodi memberikan gambaran alur keberlangsungan kuliah praktek melalui kalender akademik dan juga mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah tersebut terdiri dari pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan perubahan nama, kewarganegaraan, dan jenis kelamin, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, dan inovasi daerah pelayanan Adminduk. Itu harus kayak gitu Bu, kalau kita nggak kayak gitu kita nggak bisa. Jadi gimana ya Bu enaknya? Itu kan caranya mereka mengambil data kita seperti itu. Dalam pelaksanaan kuliah praktek ini, Dinas memberikan materi layaknya proses belajar mengajar di bangku perkuliahan. Kami mendapatkan pengetahuan baru melalui kasus-kasus di bidang pencatatan sipil yang disampaikan oleh pengajar dari dinas. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk terjun langsung melayani masyarakat melalui praktek di TPDK atau tempat perekaman data kependudukan. Kami diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan SIA terpusat, melakukan perekaman KTP, serta terjun langsung melayani pemohon dengan berbagai kasus.
yang telah disampaikan sebelumnya, Prodi tidak menetapkan sistem dan standar kuliah praktik di dinas. Prodi hanya memberikan gambaran alur keberlangsungan kuliah praktek di dinas. Prodi menyerahkan sistem kuliah praktek kepada dinas, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing dinas. Sebagian ada kesesuaian antara gambaran alur kuliah praktek yang diberikan Prodi dengan sistem kuliah praktek yang dilaksanakan di dinas, yaitu adanya penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen mitra dari Disdukcapil Kota Semarang kepada mahasiswa mengenai mata kuliah praktek semester 6 selama kurang lebih 2 bulan. Namun, dalam kaitannya dengan praktek di lapangan, mahasiswa mendapat kesempatan untuk praktek di luar mata kuliah itu sendiri. Mata kuliah semester 6 ini yang seharusnya difokuskan pada bidang pencatatan sipil, dalam realitanya mahasiswa praktek di TPDK Kecamatan yang difokuskan untuk bidang pendaftaran penduduk. Pada semester 6 ini, mata kuliah belum dipraktekkan secara detail. Sejauh ini, tidak ada indikator pasti yang ditetapkan oleh Prodi terkait dengan target pencapaian kuliah praktik di dinas. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem dan standar kuliah praktek yang jelas yang ditetapkan oleh Prodi. Harapan kami, ke depannya Prodi dapat menetapkan sistem dan standar kuliah praktek yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di tiap-tiap semester. Hal ini dapat memudahkan dinas untuk menyesuaikan materi praktek yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dari poin-poin penjelasan tadi, tentunya kita mendapatkan banyak sekali informasi dan banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan magang selama kurang lebih 1 semester ini nih. Tapi kamu tahu nggak, Siwan, ada yang kurang? Kira-kira apa sih yang kurang? Jadi yang kurang itu adalah kesimpulan dari video ini dan kesimpulan magang selama kurang lebih 1 semester ini. Kira-kira kesimpulannya gimana sih, Wan? Nah, dari video tadi bisa kita simpulkan bahwasanya kita melakukan kuliah praktek di Dinas Kota Semarang ini tidak hanya sekedar belajar dan juga praktek sesuai dengan mata kuliah semester 6 ini. Akan tetapi kita juga meliputi pelayanan langsung di TPDK, menangani kasus secara langsung di TPDK. Buat yang belum tahu TPDK itu apa? TPDK itu adalah tempat perekaman data kependudukan yang ada di kecamatan tiap kota di Semarang ini. Nah, akan tetapi ada juga beberapa materi mata kuliah yang kebanyakan disampaikan hanya secara teori aja nih. Nah, selain itu, Prodi juga tidak menetapkan sistem kuliah praktek, sehingga dalam pelaksanaan kuliah praktek sendiri itu kurang ada indikator pencapaian yang harus dicapai oleh mahasiswa sendiri. Ikut menyayangkan juga ya yang poin terakhir itu ya. Dan kami pun juga mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya atau di praktek sebelumnya itu belum kita dapatkan, khususnya di Surabaya. Karena mungkin ada perbedaan sistem dalam kerja atau mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di Disdukcapil Kota Semarang ini. Oke, for your informasi teman-teman, karena waktu berjalan begitu cepat ya, dan tugas kita untuk menemani kalian sudah selesai. Di akhir sesi ini atau di akhir bakal ada pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh teman-teman seperjuangan dari Disdukcapil Kota Semarang ini. Wah, pasti menarik banget nih pesan dan kesan dari teman-teman kita. Pastinya dong. Tapi sebelumnya kita pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menemani kita dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf apabila dalam memandu teman-teman menyaksikan atau menyimak video ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Saya Rizky Alifian dan rekan saya Laurencia Wenda mewakili teman-teman yang lain pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah, see you. Dadah. Saya Yudi. Saya Rizky. Saya Alan. Saya Zahra. Saya Farel. Kesan saya setelah kurang lebih 3 bulan berada di Dinas Dukcapil Kota Semarang ini, saya mendapatkan pandangan baru
akan dunia kerja pada nyatanya. Serta saya mendapatkan gambaran baru perihal sistem kerja di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Kesan saya selama kuliah magang di Dukcapil Kota Semarang, saya sangat merasa senang karena baru pertama kali ini saya berkunjung dan menetap beberapa bulan di Kota Semarang. Dan saya merasa tertantang dengan problematika kependudukan yang terjadi di Kota Semarang karena problematikanya berbeda dengan tempat magang yang sebelumnya. Kesan saya kurang lebih 3 bulan magang di sini, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berarti bagi saya, sehingga saya menjadi lebih baik lagi di kedepan hari. Kemudian selama di sini saya mendapatkan pengalaman, gambaran tentang perkuliahan yang lebih nyata lagi, yang belum tentu saya dapat di kuliah di kampus saya. Pesan saya selama magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini, saya mendapatkan banyak ilmu dari teori yang disampaikan dinas kepada mahasiswa, serta mendapatkan banyak kesempatan juga berinteraksi dengan masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan. Kesan saya selama magang di Kota Semarang, saya mendapatkan banyak pengalaman dan menyenangkan. Jadi harapan saya ke depannya semoga pihak dinas memberikan lebih banyak ruang praktek lapangan kepada mahasiswa sehingga pengalaman dan keterampilan mahasiswa bisa bertambah lagi. Pesan saya berharap kepada Dinas Dukcapil Kota Semarang memperbanyak praktek untuk mahasiswa yang magang di sana, dan saya berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu di sini. Pesan saya, terima kasih kepada dosen pembimbing dan pegawai Dukcapil Kota Semarang yang telah memberikan pelajaran tentang administrasi kependudukan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami untuk menjadi tenaga profesional yang mandiri, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pesan saya untuk magang di Dinas Dukcapil Semarang Kota ini, pihak dinas seharusnya lebih berani untuk memanfaatkan kinerja kita sebagai anak magang di sini, sehingga kita juga dapat ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Pesan saya ke depannya untuk siapapun itu, saya mohon untuk lebih memperhatikan mahasiswa maupun mahasiswi magang dimanapun dan kapanpun itu. Saya Rostini Masangaji. Di sini saya sebagai koordinator dari TPDK Semarang Selatan. Adik-adik itu mau belajar yang artinya yang tadinya mungkin ya pada saat di bangku kuliah yang didapatkan itu kemarin versi siak, pindahnya dari versi siak 7 masuk ke siak terpusat. Nah, di mana situ pada saat itu kan ada perbedaan ya, ada perbedaan antara dua versi siak itu. Adik-adik sendiri bisa mengikuti. Artinya oh iya seperti ini ya, ternyata ada perbedaannya. Terus selanjutnya adik-adik juga mampu artinya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pada saat perekaman kami meminta untuk bisa melaksanakan perekaman, ternyata adik-adik bisa untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Yang kedua, adik-adik juga sendiri bisa untuk pelaksanaan entry input data, di mana tetap kami dampingi dan berjalannya juga cukup baik, sangat bagus, bukan cukup baik, baguslah untuk adik-adik, artinya bisa untuk memahami hal itu kesan-kesannya yang pastinya bagus banget. Kami juga puas, sangat terbantu dengan adanya adik-adik kesini. Pesan dan harapan dari kami, semoga apa yang sudah diterima di sini bisa diterapkan kembali di tempat kuliahnya sesuai dengan praktek yang didapatkan. Nah, selanjutnya untuk harapan
kami sendiri, semoga adik-adik ini ke depannya bisa menjadi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan jurusan yang diambil. Mungkin itu saja. Tetap semangat untuk belajarnya, jangan pernah putus asa. Saudara-saudaraku dari Universitas 11 Maret Solo, perkenalkan istri saya juga Solo. Kebetulan saya diberi amanah oleh Pak Wali di PLT di 10 Capil. Jadi kami definitifnya ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Hanya saya. Oke, jadi kita ini mau mengerjakan tugas video guys ya, karena 16 kita sudah ada penarikan. Males jadi, karena penarikannya terlalu cepat ya. Oke, mungkin kita akan mereview apa saja yang terjadi di dinas, atau mungkin kita ditempatkan di mana aja. Kita simak videonya ya nanti. Bye. Kita mau kemana ini? Syuting video profit. 1, 2, 3. Semangat. Aku semangat. Ini di sini ada semuanya. Tolong. Ini barisan pembolos. Kiku. Jadi ini kita baru di arsip ya. Vlog dulu nih sama model-model kita buat video. Di sana juga ada coming frame. Nah. Mikir konsep, mikir ide. Ayo. Biar gitu. Semoga cepat sembuh ya Pak. Jadi ini aku dapat gorengan nih. Gak apa-apa, biar agak ganjel gitu loh. Wah, makasih ya. Iya, kayak yang ya. Ya. Ya, gimana Mbak? Jadi gedung kita ini ya baru dibangun ya teman. Baru direnovasi ya. Semoga kurikulum prodi kita juga segera direnovasi. Ya, itu Ya. sih yang diharapkan sih. Nah, itu ya. Kelas Mbak. Supaya lebih baik lagi. Iya, amin. Supaya di dinas kita juga apa ya? Diberdayakan. Juga Yes, siap. realisasi lah yang namanya kuliah praktik itu. Iya, nggak cuma apa. Duduk-duduk aja, nunggu. Nggak ada prakteknya. Tapi dinikmati ya. Gimana? Dinikmati ya. Iya dong, harus dinikmati. Soalnya jauh. Iya, kita dari mana? Dari tadi nih. Iya. Tugasnya nggak masuk-masuk. Jajan di warung, sudah Loh, selesai. Selain petugas dilarang masuk. Tugas. Yowes.
Enggak kok, ini bagus kok di sini. Di sini tuh nanti. Iya, kalau udah selesai nanti tak kirimin linknya lewat DM. Belum dong. Semangat liburan. Belum minta tolong aja. Lah yo. Sukses. Sukses. Sukses sisi 2. Udah minta nomor WA-nya mereka, belum menikah semua dari sama. Yo. Yo ye. Udah mulai ya. Ada Rizky. Perjuangannya kawan, kasihan sekali. Mohon maaf ya ini ya kita. Ayo. Mas. Satu. Marah hebat generasi kamu solid. 1, 2, 3. Apa semangat itu? Apa Jawab rumusan masalah kayak misal Zulfa bagaimana sistem prodi. Wes iki berarti 3 orang boleh pulang ya? Nganggur ya? Yes. Nganggur kek? Gimana nih? Enggak pulang kek? Semangat hebat, Dukcapil bisa, DPR solid. Yo, ASMR nafas yo. ASMR sikil tuh, weh. ASMR kumis. Pulang ya kita, dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Dadah. Jangan kangen apa. Nangisan.